Hah? Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Lucu sekali. Sialan. Ngomong-ngomong, kenapa aku harus berdiri saja dan dinasehati oleh orang ini? Hari ini benar-benar sial. Kenapa wanita bodoh itu tidak kembali? Hei, aku baru saja kembali dari depan. Kudengar ada yang bertengkar di sana. Di antara mereka berdua ada seorang gadis cantik. Tampaknya berhubungan dengan dua pria tampan yang baru saja masuk. Salah satunya bahkan duduk di kursi roda. Yun Xiang Xiang, apakah kamu baik-baik saja? Maaf, Ekspresi wanita konyol ini persis sama dengan ekspresi saat ditipu oleh grup Berlin hari itu. kamu? Ada apa denganmu? Siapa kamu? Apakah ingatan kalian seburuk itu? Aku wanita yang kalian sebut dalam pembicaraan kalian. Dua pria merebut satu wanita, wanita berusia muda yang dibiayai. Maaf, suara diskusi kalian dapat terdengar dengan jelas, bahkan di seberang Bima Sakti. Aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Namun, si lumpuh yang kalian sebut adalah pacarku. Jika kalian tidak meminta maaf, aku pasti tidak akan membiarkan kalian pergi. Mengerti? Kami? Kami hanya asal ngomong. Kenapa kamu begitu serius? Tidak, harus minta maaf. Temanku yang satu lagi juga difitnah tanpa alasan. Kalian juga harus meminta maaf kepadanya. Aku merasa seharusnya cukup jelas dengan apa yang baru saja dia katakan. Jika kamu masih berpikir, aku memaksanya, bukankah itu terlalu lucu? Heh, benarkah? Terus kenapa? Anggap saja aku menyukai Yun Xiang Xiang secara sepihak. Ngomong-ngomong, bukankah alasan kamu tidak sabar untuk datang bersamanya kali ini karena kecemasanmu sendiri? Aku merasa tingkat kepercayaan kalian sebenarnya tidak sebaik yang aku kira. Segera ke sini, kalian. Lekas minta maaf dan pergi. Sungguh memalukan. Aku sangat menikmati hari ini. Lain kali aku akan banyak belajar dari Tuan Fu. Fusihan, ada apa denganmu? Sudah aneh sejak makan hotpot. Cubai tidak tahu kemana. Dia pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Mereka seharusnya baik-baik saja, bukan? Maaf, tadi aku tidak mendengar. Eh? Aku senang siang tadi dibela olehmu. Bohong. Wajahmu sangat suram. Kalau kamu senang, maka di dunia ini tidak ada yang namanya kemarahan. Kamu jelas sedang ada masalah. Oh, sekarang sudah begitu mengerti aku. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan. Nih untukmu. Boneka? Bukankah kamu sudah membagikan semuanya? Aku menangkap ini sendiri. Saat kamu sedang heboh bermain dengan Cubai, aku juga mencoba. Semuanya kena 200.000 rupiah. 200 ribu rupiah. Terus cuma dapat satu. Bukan itu masalahnya, aku sudah berusaha. Setelah sekian kali berusaha baru dapat satu. Sangat bermakna kan? Kalau tidak suka, berikan saja pada nuan-nuan. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Fusihan, apakah perasaanku salah? Sepertinya dia tidak sedingin itu lagi. Maaf, ini masalah pribadiku. Sudah menyebabkan suasana buruk kepadamu. Tidak apa-apa, melihat kamu sudah senang kembali, aku pergi dulu. Beberapa hari lagi kamu akan masuk kerja, walau aku tidak ikut campur urusan kerjamu, tapi Feng Ziyu, kalau keluarganya bangkrut seperti yang kamu katakan, kamu harus lebih hati-hati. Benar saja, tidak peduli bagaimana mau mencari hasilnya, tetap tidak ada petunjuk yang dapat ditemukan. Mengapa grup Feng bangkrut tanpa alasan? Hari untuk kembali ke sekolah akan segera tiba. Tidak realistis untuk menyerahkan urusan perusahaan sepenuhnya kepada kakak sepupu. Feng Ziyu jelas merupakan pilihan terbaik sebagai partner kakak sepupu ke depannya. Namun, seperti yang dikatakan Fusihan, kedatangan Feng Ziyu memang menimbulkan risiko tertentu bagi perusahaan.
Kalau aku yang di kehidupan sebelumnya, aku mungkin akan lari dari tekanan semacam ini dan menjadi gadis baik-baik yang mencari aman. Sayang sekali, kehidupan kali ini aku memiliki Sengda. Karena sudah kutangani, Sengda harus menjadi semakin baik. Halo, Presdir Yun. Halo. Presdir Yun berbicara denganku. Kalau begitu, apakah aku akan selangkah lebih dekat dengan Tuan Muda Chu? Hei, jangan bermimpi. Bagaimana mungkin bisa melihat Tuan Muda Chu sesuka hati? Tampaknya terakhir kali Chubai menyerang keluarga Lin langsung membuatnya jadi terkenal. Orang ini bisa mendapatkan rasa suka dari begitu banyak wanita, meskipun dia tidak ada di sini. Lebih baik jangan hubungi dia selama beberapa hari untuk menenangkan diri. Presdir Yun, Kamu datang begitu pagi. Di sebelahmu? Eh, ini? Ini Feng Ziyu? Astaga, apakah ini masih pria yang mati-matian makan di bandara itu? Dia benar-benar berbeda. Astaga, apakah ini adalah surga perusahaan? Dalam 3 menit aku ingin tahu semua informasi tentang dia. Sepertinya mereka baru saja bilang mereka menyukai Chubei. Aku semakin tidak mengerti pikiran gadis-gadis ini. tidak nyaman berbicara di sini. Mari kita masuk baru berbicara. Feng Ziyu, akhir-akhir ini sepertinya kamu telah dirawat dengan baik di tempat kakak sepupu. Masuk dan duduklah. Jika kamu ingin minum, aku akan membantumu mengambilnya. Aku tidak duduk. Aku kemari hari ini untuk mengembalikan ini secara pribadi. Mengenai undangan ke Shengda, aku minta maaf karena aku tidak bisa bertanggung jawab. Topiku, pantas saja aku tidak menemukannya setelah kejadian di bandara. Ternyata dia mengambilnya untukku. Kamu memberiku sepotong roti dan aku membantumu mengambil topi. Kuanggap kita impas. Kedepannya kita jalani hidup masing-masing. Kenapa menolak? Kamu juga orang yang ingin bertahan hidup. Gaji dan kondisi kesejahteraan yang ditawarkan oleh Shengda sebanding dengan tingkat elit berbagai industri. Kalau kamu tidak memberiku alasan yang layak, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ini urusanku sendiri. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengurusku. Apakah karena grup Fenggi? Jangan kaget, kasus kebangkrutan Fenggi 7 tahun yang lalu bukanlah masalah kecil. Orang yang dapat menekan kebenaran masalah ini dengan begitu kejam. Kekuatan finansial dan kuasanya pasti tak terduga. Bisa dikatakan Fenggi bisa bangkrut karena manajemen yang buruk. Tapi alasan semacam ini pasti konyol bagimu. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Hehehe, yang ingin aku katakan adalah Dalam sekejap mata sudah 7 tahun. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Feng Ziyu, datanglah ke Sengda. Aku akan melindungimu. Meskipun aku tidak bisa menjamin 100% membantumu menemukan si pembunuh, tapi setidaknya itu akan lebih baik daripada kamu mencarinya sendiri. Selain itu, Sengda sekarang memiliki kerjasama yang erat dengan grup Fu dan grup Chu. Kalau kamu pergi ke mereka, pusat perhatian akan terlalu besar dan itu akan menarik perhatian orang. Kamu sangat cerdas, tidak perlu kukatakan lebih banyak. Kamu pasti sudah tahu kemana kamu harus pergi pada tahap ini. Yun Xiang, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu mau membantuku seperti ini? 7 tahun yang lalu aku masih belum dewasa. Saat kembali aku mendengar berita perusahaan telah bangkrut. Setelah orang tuaku meninggal karena kesedihan dan kemarahan. Aku awalnya ingin mulai bekerja sendiri, tetapi semua perusahaan menolak. Setelah mereka mendengar namaku, mereka mengatakan aku telah menyinggung orang hebat yang seharusnya tidak aku singgung. Aku telah menghabiskan 5 tahun dan tidak bisa mendapatkan apapun tentang orang hebat yang berada di balik masalah ini. Benar-benar gila. Aku bahkan berharap dia benar-benar dapat membantuku. Hei, kamu makanlah perlahan. Orang ini sangat agresif dalam makan, padahal kemarin dia masih pemuda yang tampan dan kalem. Padahal sebelumnya dia adalah tuan muda yang tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tidak tahu berapa lama dia kelaparan ketika ini terjadi. Apakah kamu sudah kenyang? Kembalilah ke perusahaan bersamaku jika kamu sudah kenyang. Kamu telah berkelana seorang diri selama beberapa tahun dan baru mulai bekerja. Kebetulan sekali kakak sepupuku memiliki beberapa kasus kecil untuk kamu pelajari terlebih dahulu. Setengah kenyang? Rakus sekali, begitu banyak kamu bilang masih setengah kenyang.
Merekrut dia tidak akan membuat miskin, kan? Terima kasih telah mengundangku untuk makan malam, tetapi sepertinya aku tidak bilang aku ingin bergabung ke perusahaan, kan? Hei, tahukah kamu berapa banyak makanan yang kamu makan hari ini? Aku tidak peduli, kamu harus pergi ke perusahaan hari ini. Tak peduli kamu mau atau tidak. Ini namanya pemaksaan.